Oke, baiklah. Lanjut kita ke soal yang nomor 19. Perhatikan gambar dua persegi di bawah ini. Jadi ini di sini kita diberikan suatu persegi. Ini adalah persegi yang besar, sedangkan yang di dalam sini itu ada persegi yang kecil. Ini persegi ya. Jadi meskipun gambarnya tidak tampak seperti persegi, anggaplah ini persegi gitu ya. Nah, jika keliling persegi kecil 32 cm yang kecil ini, dan luas daerah yang diarsir adalah 225 cm persegi, maka pertanyaannya adalah keliling persegi yang besar adalah berapa gitu ya, berapa senti. Nah, caranya adalah seperti apa? Ya berarti artinya kita akan melakukan pengolahan untuk yang persegi kecil dulu ya. Di sana diketahui keliling untuk yang persegi kecil itu adalah 32. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwasanya keliling dari suatu persegi itu rumusnya adalah apa? 4 kali sisi. Jadi ini 4 kali sisi sama dengan 32. Sehingga sisinya diketahui berapa? 32 dibagi dengan 4 ya, karena dia pindah ruas ke sana. Jadinya berapa nih? 32 bagi 4 adalah 8 gini ya. Sehingga dari sini kita bisa dapatkan sisi dari persegi yang kecil itu adalah 8. Ini kita kasih K gini ya. Nah, pada saat kita sudah mengetahui sisi yang kecil adalah 8, maka kemudian kita lanjut ke pernyataan yang bawahnya. Luas daerah yang diarsir adalah 225. Nah, di sini kita akan mengolah untuk yang luas daerah yang diarsir. Nah, luas daerah yang diarsir itu kan sebenarnya adalah sama dengan luasnya persegi yang besar dikurangi dengan luasnya persegi yang kecil gitu kan ya. Jadi yang diarsir itu ada di dalam persegi yang besar tapi berada di luar persegi yang kecil. Nah, sekarang kita akan masukkan luas daerah yang diarsirnya sudah diketahui yaitu 225. Kemudian untuk luas persegi yang besarnya kita masih belum bisa mendapatkan nilainya ya. Kemudian untuk luas persegi yang kecilnya kita bisa hitung yaitu apa? Luas persegi itu kan rumusnya adalah sisi kali sisi. Sedangkan sisi persegi yang kecil itu adalah 8. Jadinya di sini kita bisa dapatkan luas persegi yang kecil itu adalah 8 dikali 8 yaitu 64. Langsung aja ya saya tuliskan gitu. Sehingga dari sini kita bisa dapat luas persegi yang besar adalah 225 ditambah dengan 64 ya. Ditambahkan 64 karena dia pindah ruas ke sebelah sana ya. Jadinya luas persegi yang besar berapa? 225 ditambah dengan 64 itu adalah 289 kayak gini ya. Nah, sekarang kita akan fokus pada apa yang diminta. Yang diminta adalah tentukan keliling persegi yang besar. Nah, sebelum kita mencari kelilingnya, maka kan kita harus tahu sisinya ya, panjang sisinya. Nah, sekarang kita akan cari panjang sisi yang besar. Kalau luasnya 289, maka sisinya berapa? Sisinya ya pastinya adalah akar dari 289 gitu ya. Sisi yang besar itu adalah akar dari 289 yang nilainya adalah berapa? 17. Nah, kalau kita sudah tahu berapa panjang sisi dari persegi yang besar, maka kita tinggal mencari keliling dari persegi yang besar. Berapa itu? Ya berarti 4 kali 17 dan hasilnya adalah berapa? 4 kali 17 itu 4 kali 10 40 dan 4 kali 7 adalah 28 sehingga hasilnya adalah 40 ditambah sama 28 dan hasilnya adalah berapa? 68 kayak gini ya. Sekarang kita cek di sana jawabannya yang 68 ada yaitu yang B. Oke, baiklah, sekarang kita sudah sampai pada soal yang nomor 20. Untuk soal yang nomor 20, dalam 100 ml larutan mengandung 60% ZA. Sebanyak X mili air ditambahkan ke dalam larutan yang mengandung 40% ZA. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Jadi di sini diberikan informasi bahwasanya P itu merupakan nilai dari X dan Q itu adalah 50 mili gitu nilainya ya. Nah, nanti untuk opsi yang benar adalah yang mana? Apakah yang A yaitu P itu lebih besar dari Q, ataukah mungkin Q-nya lebih besar dari P, atau mungkin P-nya sama dengan Q, atau malah informasi yang diberikan tidak cukup untuk kita bisa memutuskan memilih dari ketiga opsi ini gitu ya. Nah, sekarang kita akan masuk pada pemodelannya dulu ya. Di sini kita diberikan suatu larutan. Misal gini kita gambar ya. Nah, ini ada larutan
yang isinya itu 100 ml. Nah, dalam 100 ml ini, larutan ini, terdapat kandungan 60% ZA. Gini ya. Berarti artinya 60% dari 100 itu berapa sih? Ya berarti artinya kandungan ZA di dalam 100 ml larutan itu adalah 60 ml gini ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita akan menambahkan air ke dalam larutan ini sebanyak X mili. Jadi ini kita masukkan air di sini. Kita masukkan air gitu ya. Nah, gini. Nah, pada saat kita memasukkan sebanyak X mili gini ya, maka yang terjadi sekarang adalah kandungan zat A di dalam larutan yang baru ini adalah 40%. Nah, di sini diketahui 40% ya. Jadi kalau yang tadinya itu sebelum dimasukkan air itu kandungannya 60% pada 100 ml larutan tadi ya. Nah, sekarang setelah dimasukkan air sebanyak X mili, maka kandungan dari A itu sekarang tinggal 40% gitu ya. Nah, jadinya kita akan mencari dulu berapa sih kira-kira 40% gini ya. Jadi 60 gini aja ya, sama dengan 40% dari siapa gitu aja ya. 40% dari siapa maksudnya ya, dari semua ini itu menyatakan 100 ditambah dengan X gitu ya. Jadi kita mau cari dulu nilainya, misal P, berarti ini kan kita bisa coret ya, yang mana yang dicoret, misalnya ini sama ini, jadinya kan tinggal 60 kali 100 itu adalah 600, jadinya 600 sama dengan 4P. Jadi dari sini kita bisa dapatkan nilai P-nya yaitu sebesar berapa? 600 dibagi dengan 40 yang nilainya adalah 150. Jadi dari sini kita bisa dapatkan bahwasanya nilai P-nya itu adalah 150. Jadi sekarang larutannya itu sebanyak 150 mili. Nah, padahal kan awalnya kita sudah mempunyai larutan sebanyak 100 mili. Ditambahkan dengan X mili air sehingga sekarang menjadi 150 mili. Jadi berapakah si X-nya itu? Ya berarti si X-nya itu adalah 150 dikurangkan dengan 100, yaitu berapa? 50 mili gitu ya. Nah, gini. Nah, sekarang kita akan melihat P itu apa, nilai X, sedangkan Q itu apa, 50 mili. Berarti artinya hubungan antara P dan Q apa? Ya hubungannya adalah sama dengan, berarti jawabannya yang betul adalah yang mana? Jawabannya yang betul untuk soal ini adalah yang C.